Hai adik-adik, salam jumpa dalam pembelajaran komunikasi dengan topik manfaat yang diperoleh saat kita diam. Oke adik-adik, sebelumnya Miss Magda mau menyapa buat adik-adik yang selalu semangat, selalu sehat dan selalu sukacita. Dan pastinya Miss Magda berharap, Miss Magda berdoa adik-adik semuanya dalam lindungan Tuhan. Sekalipun pembelajaran masih melalui online, tapi Miss Magda yakin adik-adik tetap mengikuti pembelajaran khususnya kelas komunikasi dengan baik. Nah adik-adik langsung saja Miss Magda mau masuk ke materi pembelajaran kita pekan ini. Nah Miss Magda mau ingatkan dulu, pekan lalu Miss Magda menyampaikan ada 2 manfaat yang bisa kita peroleh manakala kita diam. Yang pertama, masih ingat pasti ya, dengan diam maka kita bisa lebih banyak mendengar dan memperhatikan. Lalu yang kedua adik-adik, dengan kita diam maka kita bisa lebih berhati-hati saat berbicara. Lalu sekarang kita akan mengetahui 2 manfaat lain yang kita peroleh manakala kita diam. Nah adik-adik, selain kita bisa lebih banyak mendengar dan memperhatikan serta lebih bisa berhati-hati saat berbicara, rupanya saat kita diam kita jadi tahu benar kapan saat yang tepat untuk bersuara atau berbicara. Nah adik-adik yang hebat, seseorang yang memilih untuk diam bukan berarti tidak ingin menyampaikan pendapat pribadinya. Seringkali mereka hanya sedang menunggu sesuatu atau menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkannya. Terutama saat sudah terlalu banyak orang yang berbicara di ruangan tersebut. Biasanya mereka akan jadi lebih sabar dalam menunggu. Kadang juga mereka hanya tidak ingin terjebak dengan konflik atau perbedaan pendapat yang mungkin ya adik-adik bisa memecah belah orang-orang di sekelilingnya. Memecah belah itu maksudnya menimbulkan pertikaian, pertengkaran, atau bahkan mungkin perkelahian. Jadi salah satu manfaat manakala kita diam adalah kita menjadi tahu benar kapan saat yang tepat untuk bersuara. Dan kemudian adik-adik yang berikutnya, apa sih manfaat kalau kita diam atau tidak banyak bicara? Manfaat berikutnya adalah kita tidak mudah ikut-ikutan berkomentar. Sekali lagi, kita tidak mudah ikut-ikutan berkomentar. Adik-adik yang hebat, cerdas, dan rajin, terlalu banyak bicara seringkali malah bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Tahu nggak apa itu bumerang? Bumerang itu senjata yang berbalik menyerang kita. Nah, tidak enak kan? Jadi sekali lagi, terlalu banyak bicara seringkali malah bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Beberapa orang, bahkan adik-adik, mungkin akan mudah terpancing untuk ikut mengomentari setiap hal yang sedang terjadi. Maka dengan memilih untuk diam, justru akan dapat menghindari hal-hal semacam itu. Nah adik-adik, bukan karena tidak ingin memberi pendapat, hanya saja tidak selamanya rajin berkomentar adalah hal yang baik atau hal yang positif. Bisa saja orang yang dikomentari sebenarnya tidak ingin orang lain untuk ikut campur. Well, 2 materi atau 2 hal yang Miss Magda tambahkan memperlengkapi apa saja yang menjadi manfaat manakala kita diam. Miss Magda ulang ya, hari ini kita menambah 2 manfaat manakala kita diam. Yang pertama, kita jadi tahu benar kapan saat yang tepat untuk bersuara. Lalu yang berikutnya, dengan kita diam, kita tidak mudah ikut-ikutan berkomentar. Oke adik-adik, demikian pembelajaran komunikasi pekan ini. Miss Magda berharap materi mengenai manfaat diam ini bermanfaat untuk adik-adik supaya lebih cakap berbicara, lebih luas berkomunikasi, bahkan membuat adik-adik lebih percaya diri dan makin hebat. Oke, sekian. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa dalam pembelajaran pekan depan. Jaga kesehatan
Jaga kebersihan, jangan lupa untuk terus mengucap syukur dan berterima kasih kepada orang tuamu yang selalu setia mendampingi, bahkan memberikan kuota internet sehingga kamu bisa mengikuti pembelajaran online setiap saat. Sekali lagi adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye!